Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan White Custom sablon penajam pasir utara, sablone wong deso. Seperti biasa, hari ini saya mau berbagi pengalaman tentang dunia sablon plastik, baik itu plastik kemasan, kantong plastik maupun plastik plastik glass cup ya. Seperti biasa, sebelum kita panjang lebar ngobrolnya, kita ngopi dulu. Seruput kopi supaya kita tidak mudah salah paham. Oke, kita lanjut lagi ya. Mengenai dunia sablon plastik, yang hari ini saya khusus mau membuatkan video dari teman-teman yang sudah request atau bertanya di channel saya, dan untuk itu saya akan berbagi pengalaman dengan teman-teman sablon pemula. Sebelum kita bahas, saya mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel saya. Artinya dukungan teman-teman membuat saya semangat untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi, supaya teman-teman juga bisa membuka usaha di kampung masing-masing. Itulah tujuan saya membuat video ini, supaya teman-teman bisa membuat usaha di kampung masing-masing. Dan ada beberapa teman-teman yang sudah DM saya, beliau setelah menonton video saya sudah bisa membuka usaha di desanya masing-masing atau di kampungnya masing-masing. Saya sangat bangga, ternyata video saya bermanfaat untuk teman-teman. Dan yang masih belum tahu dengan video-video saya mau kasih tip ini lagi supaya teman-teman lebih paham. Mungkin video-video saya yang sebelumnya tentang bagaimana cara menetralkan tinta, terus bagaimana cara menggesut dan lain sebagainya kurang paham. Tapi di video kali ini saya mau membahas tentang tinta. Nah, tinta ini yang jadi kendala untuk teman-teman sablon pemula. Oke, kita lanjut lagi pembahasan di kali ini, problem masalah pada saat penyablonan plastik, baik itu glass cup maupun plastik kemasan atau kantong plastik kresek. Nah, biasanya teman-teman pemula itu mengalami kesulitan pada saat penyablonan. Yang sering kali teman-teman alami, atau bahkan saya sendiri juga mengalami, itu buntu dan bleber. Nah, bagaimana trik-triknya supaya hasilnya itu bagus, tidak buntu dan tidak gampang bleber? Yaitu pertama, kalau mau nyablon tinta plastik, usahakan ini medianya harus rata. Ya, medianya ini harus rata supaya hasilnya itu bagus, tidak bergelembung maupun bleber. Nah, ini medianya. Ini saya pernah mengalami, pengalaman saya ini saya pernah mengalami, yaitu kaca yang saya beli ini melengkung. Nggak tahu kenapa kok kaca itu melengkung. Saya pakai, pertama saya beli, terus kemudian saya pakai, hasilnya itu tidak pernah sempurna, selalu bleber dan bleber terus. Pokoknya hasilnya itu tidak pernah bagus, bleber terus ya. Akhirnya saya frustasi, terus kemudian saya ganti kembali kacanya ini. Saya beli lagi kacanya. Awal-awalnya dulu saya waktu masih baru-baru menyablon itu, terus kemudian saya ganti lagi kacanya, saya beli lagi kacanya yang jauh lebih tebal, terus kemudian saya gesut, hasilnya bagus. Nah, berarti kaca ini tidak pure murni itu rata. Secara logika tidak mungkin, tetapi faktanya ketika saya nyablon itu
seperti itu. Ya mungkin teman-teman pernah mengalami hal seperti itu atau mungkin belum pernah. Oh ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama. Nah ini kacanya sudah saya ganti yang bagus. Nah ini hasilnya sudah bagus. Terus yang berikutnya yaitu tinta. Ini banyak sekali yang DM saya terus tanya saya, kenapa tintanya itu sering buntu, pada saat penggesutan itu 2 kali atau 3 kali sudah buntu. Nah ini yang sering saya informasikan kepada teman-teman, bahwasanya kalau mau menggunakan tinta merek apapun, usahakan menggunakan M4-nya yang murni. Berkali-kali saya informasikan bahwasanya kalau menggunakan M4 itu yang murni, karena yang murni ini akan menghambat proses pengeringan pada saat penyablonan. Ini tinta ini M4 yang murni. Yang M4 biasa seperti ini warnanya agak kekuning-kuningan. Dua-duanya ini sering saya pakai, tergantung formasi atau formulanya. Terkadang ada yang tintanya itu gak tahu merek apa, saya juga belum paham. Itu saya kasih setelah saya setelah saya endapkan atau saya netralkan, saya gunakan M4 murni ini, tiba-tiba lama banget untuk keringnya. Lama banget keringnya, jadi menghambat pekerjaan saya untuk mengejar target supaya sablonan itu cepat selesai. Akhirnya saya menggunakan pengencernya menggunakan M4 yang biasa, dan hasil sablon cepat kering. Nah terus kemudian tinta ini kenapa harus diendapkan? Ini kalau enggak diendapkan itu biasanya tinta itu agak encer. Ini enggak saya endapkan, cuman saya buka tutupnya, sudah 2 hari ini saya buka tutupnya, tapi menurut saya ini tinta masih terlalu encer. Nah kalau tinta ini masih encer, biasanya kalau pada saat penyablonan itu suka bleber. Apalagi kalau ini tinta masih langsung datang dari toko, belum dinetralkan, itu biasanya gampang buntu. Nah triknya itu ada di video saya, bagaimana cara menetralkan tinta sablon. Ya, tinta sablon apapun jenis mereknya, cara penetralannya ada di video saya. Nah setelah dinetralkan itu nanti kalau menggunakan aerator sampai gelembung-gelembungnya itu pelan, telepuk gitu ya. Kalau yang masih pertama itu kelepuk gitu, masih encer. Tapi kalau sudah agak mengental dia kelepuk gitu aja. Kelepuk itulah menandakan bahwasanya tinta itu sudah mengental. Terus ketika sudah tinta mengental, baru kita berikan M4 yang murni ini. Kita tuangkan ke dalam kalengnya, terus kemudian kita aduk. Setelah kita aduk, bisa langsung dipakai, atau mungkin lebih enaknya lagi supaya lebih gampang lagi kita nyablon, itu dinetralkan kembali. Terus kemudian nanti pada saat penyablonan kita tuangkan ke dalam wadah yang kecil seperti ini. Kalau sudah mengental, kita tuangkan ke dalam wadah seperti ini, terus kemudian kita campurkan M4. Nah kita aduk-aduk, baru kita pakai untuk nyablon. Nah trik itulah yang biasa saya pakai pada saat saya mengalami buntu pada saat nyablon atau bleber pada saat nyablon. Nah kalau bleber itu biasanya tintanya itu terlalu encer. Jadi pada saat penyablonan itu tinta terlalu encer. Jadi dia itu masuk ke dalam pori-porinya ini, pori-pori desain. Jadi pada saat kita gesut seperti ini, kita balur, terus kemudian kita gesut, maka tinta itu cepat meresapnya dibandingkan gesutan kita. Akhirnya pada saat kita gesut hasilnya bleber. Itu kalau tintanya terlalu encer. Jadi tintanya jangan terlalu encer, sedang-sedang saja.
bagus lagi kalau agak-agak kental. Jadi supaya pada saat kita nyablon terus kemudian kita gesut, dia tidak mudah brebes ya, brebes atau apa ya namanya, pokoknya apa ya bahasa brebes itu ya, pokoknya ikulah. Oke, itu problem yang ke berapa? Kedua atau ketiga tadi? Ketiga. Yang keempat itu apalagi ya, kemarin yang ada teman-teman bertanya, oh ini masalah hasil itu biasanya bintik-bintik gitu kan, bintik-bintik. Saya juga pernah mengalami hal seperti itu, tetapi yang pernah saya alami itu saya mencampurkan warna, karena warnanya itu dia mintanya warna hijau, hijaunya hijau daun dan hijau daun. Kombinasi pencampuran warna itu tidak pas. Terus kemudian saya kentali lagi pencampurannya, ketika saya gesut itu bagus. Nah artinya encer kalau warna-warna dasar saya rasa mau encer mau kental tetap solid, tapi ketika kita campur warna dasar dengan warna yang kita inginkan itu biasanya pas waktu kita gesut itu ada bintik-bintiknya. Itu karena kurang kental, tintanya kurang kental ya. Dicoba aja tintanya agak dikentalin dikit terus kemudian digesut. Oke, itu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah DM saya. Semoga bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan silahkan komen di bawah, nanti akan saya jawab kalau saya sempat. Kalau saya bisa juga saya jawab, kalau tidak bisa nanti biar saya tanya sama ahlinya. Karena saya juga masih belajar, tetapi saya mau berbagi dengan teman-teman supaya teman-teman bisa buka usaha di kampungnya masing-masing. Oke, terima kasih. Mungkin itu ulasan sedikit dari kami. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa juga bunyikan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa dapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sablon Indonesia.